Dari Yesaya pasal 15 ayat 15 sampai 21 ini disimpulkan dalam sebuah tema, tetap setia walau dalam pergumulan. Tetap setia walau dalam pergumulan. Satu hari ada sebuah konteks menggambar. Judul konteks itu atau judul perlombaan itu adalah damai sejahtera. Situasi damai sejahtera. Ada banyak peserta dalam konteks menggambar itu atau melukis itu. Ada yang melukis pegunungan yang indah dengan ada pohon kelapanya dan ada sedikit embunnya. Luar biasa bagusnya. Ada yang melukis pantai di sore hari. Ada banyak lukisan-lukisan yang dipertontonkan. Ada satu lukisan yang menarik. Ada seekor burung pipit bertengger di sebuah tangkai kecil. Di kiri kanannya badai yang begitu kencang, hitam pekat di kiri kanannya. Gambarnya itu air hujannya besar dan ada petir. Tapi burung pipit itu bertengger dengan tenang sambil menggigit sepotong atau sebulir padi. Lalu kemudian kejuaraan itu menentukan siapa yang juara. Yang juara adalah gambar burung pipit tadi itu. Itu yang disebut damai sejahtera katanya. Itu situasi damai sejahtera. Situasi damai sejahtera bukan pada saat kita berenang di pantai saja atau lagi menikmati alam di gunung, tapi situasi damai sejahtera adalah ketika di sekitar kita sedang terjadi guncangan yang hebat, tapi kita diam-diam saja, santai-santai saja. Karena damai sejahtera itu bukan karena lingkungan, tapi keputusan dari seseorang. Tentram itu tidak ditentukan kondisi atau suasana dari luar, tetapi dari dalam. Itu disebut dengan damai sejahtera. Tetap setia walau dalam pergumulan. Membaca cerita ini ternyata Yeremia juga menghadapi pergumulan. Saking beratnya pergumulan itu dia debat dengan Tuhan. Masa lu membiarkan Tuhan? Ya kalau dalam konteks kita kira-kira saya ini sudah lama jadi masjid gereja, kenapa begini? Saya kemarin panitia, tapi panitia perayaan begini-begini, tapi kenapa hasilnya begini? Apa yang kudapat dari pekerjaan ini? Tidak ada. Ada orang seperti itu. Dan itu banyak terjadi di berbagai gereja. Sehingga dari seluruh apa yang diupayakan itu, ketika dia yang didapatnya tantangan, maka sedihlah dia dan kemudian mengambil jalan yang lain. Setia di tengah pergumulan. Yang disebut setia itu, ya kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah, tidak setia namanya. Setia itu saking sekarang ini jarang lagi orang yang ditemui setia, makanya anak-anak muda katakan setia itu apa? Setiap tikungan ada. Ada di Polohu, ada di Salutambun, ada di mana-mana. Katanya setia begitu, saking tidak ada lagi orang yang dipercayai setia. Setia itu adalah selingkuh tiada akhir. Oh, begitu ungkapannya. Senyum-senyum anno. Apa gambaran itu? Saking begitu tidak banyak lagi orang yang dipercaya sebagai orang setia. Setia itu adalah tetap bertahan walau sendiri. Ketika seorang mengatakan keputusanku mengikut Yesus walau sendiri, ku tak akan ingkar, ku tak ingkar. Ada namanya teologi massa. Teologi massa itu massa kita ini manusia. Kalau kita banyak berani. Coba tuh kalau ada sesuatu yang kita mau serang, kalau kita banyak, ayo, saya di depan, banyak ki. Tapi kalau sendiri, kencingi celananya, tidak tahu bicara, diinterogasi, tidak tahu. Kau tadi yang kasih bunyi petasan di sini, masa kita yang berbuat, kita yang dituduh? Dia sudah tidak tahu bicara. Karena tadi itu kalau massa semua orang berani. Begitu juga dengan keberimanan banyak orang. Kalau di kampung semuanya orang Kristen, waduh luar biasa imannya. Kalau ditanya luar biasa, hampir seperti Nabi. Tapi ketika ditempatkan di lingkungan di Pindrang atau di mana lagi itu,
pergi merantau, sudah tidak tahu bilang Kristen ini atau siapa. Ketika ada di tempat yang lain, tidak bisa menggambarkan bahwa setia itu adalah biar sendiri tetap mengambil jalan itu. Setia itu adalah ketika dikelilingi berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan, lalu kita tetap berkata tidak. Setia itu bukan ketika semua orang ini rajin kebaktian lalu kita rajin juga. Tapi ketika tidak ada lagi orang yang kebaktian tapi kita masih kebaktian, itu yang disebut setia. Setia itu tidak cemburu terhadap orang-orang yang malas. Setia itu tidak A, B, dan C. Tapi setia itu komitmen pribadi, keputusan seorang diri. Di tengah badai, di tengah pergumulan, burung elang itu diperkirakan hidup selama 70 tahun. Apa-apa saja yang kita pelajari dari burung elang? Setia di tengah pergumulan. Menjadi seekor elang ada beberapa proses yang harus dilewati. Pertama, kalau kita lihat itu burung elang biasanya nak kejar burung-burung kecil, nanti toy sampai bisa mati itu. Satu-satunya biasanya ada gagak di atas belakangnya. Satu-satunya cara elang untuk membuat gagak itu kalah bukan balik mematuk gagak itu, tidak. Tapi dia akan terbang setinggi mungkin sampai tinggi sekali, sampai gagak itu tidak bisa bertahan karena tidak ada lagi oksigen untuk dirinya. Jadi ketika elang itu sudah sampai di tingkat yang sangat tinggi, oksigen sudah tidak ada, jatuhlah gagak itu dan elang lepas dari pergumulan. Demikian juga seharusnya hidup ini. Kalau ada masalah, terbanglah lebih tinggi, jangan dikalahkan oleh masalah. Yang kedua, bagaimana gagak itu menghadapi badai? Bagaimana elang itu menghadapi badai? Ternyata elang itu, kalau dia Raja Wali itu kalau tak kalah terbang, jarang sekali dia terbang rendah. Kalau ada badai besar, dia akan berupaya menerobos badai itu sampai ke tingkat di mana tidak ada badai. Kan ini awan tergantung. Jadi kalau lewat dari situ, maka dia akan terbang dengan aman. Beda dengan kita. Kalau kita menghadapi masalah, segera tidak mau menghadapi badai, segera jatuh dan kalah. Nabi Yeremia ada dalam kondisi itu. Dia harus menghadapi badai besar. Dia berteriak, Tuhan, tolong saya diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Saya bekerja untuk Tuhan, tapi saya menjadi penyambung lidah Tuhan. Tapi ketika saya menyambungkan apa yang Tuhan inginkan, orang di sekitar saya katakan, sompak. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang seharusnya saya harus sampaikan sebagai penyambung lidah Tuhan itu. Sepenggal lidah Tuhan itu ada di diri banyak orang. Tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa saya ini adalah sepenggal lidah Tuhan. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, kau sedang mempertontonkan kualitasmu sebagai sepotong lidah Tuhan. Perbuatan baikmu akan menggambarkan, oh iya, memang orang percaya. Proses lain dari Raja Wali, proses sulit yang dari Raja Wali. Dia boleh hidup 70 tahun. Tetapi di usianya yang ke-40 tahun, dia harus melewati fase sulit 150 hari. Fase sulit itu apa? Bulu di usia 40 tahun itu harus dirontokkan karena bulunya sudah terlalu tebal dan sudah tidak kualitas bagus lagi. Sehingga untuk menembus badai dan untuk menangkap mangsa dengan kecepatan tinggi, bulu yang sudah tebal itu akan menghalangi. Sehingga dengan begitu, untuk melanjutkan 30 tahun ke berikutnya, dia harus tinggal dalam suatu lubang, berdiam diri, mencabut seluruh bulu-bulunya selama 150 hari sampai habis bulu tua, lalu menunggu bulu yang baru muncul. Parunya, karena kalau parunya lewat terlalu panjang, itu apa bahasa daerahnya itu, bahasa Indonesianya itu yang bengkoknya begini, kadangnya kalau terlalu panjang itu lewat. Jadi kalau lewat begini dia mau patuk tidak bisa. Saya cari referensinya, tapi pastinya begitu. Tidak bisa patuk karena bengkoknya parunya sudah lewat. Sehingga pada saat dia patuk bukannya nangkap tapi terpental. Untuk itu maka dia harus mematukkan parunya ke batu karang sampai rontok paru yang lama, lalu muncul paru yang baru. Sakit sekali.
Tapi kenapa? Supaya paruh yang baru itu lebih mudah dan lebih mudah untuk menangkap mangsa. Itu proses. Sesudah 150 hari, 3 bulan lamanya, dia akan kembali menjadi muda dan melanjutkan kehidupannya 30 tahun yang masih ada. Sulit dan berat. Tetapi demikianlah proses yang harus dijalani. Maka kita berharap bahwa belajar dari burung elang ini, seperti cerita yang disampaikan dalam kisah Nabi Yeremia ini, bahwa dia menghadapi pergumulan hidup, tapi kemudian datang kepada Tuhan dan bergumul. Dia hadapi badai itu, dia hadapi proses sulit itu. Mari kita juga sebagai orang-orang percaya melihat pergumulan itu sebagai proses menguji kualitas iman kita. Tidak mudah memang, tidak gampang. Mungkin kita katakan itu pada saat Anda berkhotbah, begitu mudah katakan saya siap menghadapi badai. Tapi itulah fungsi dari gereja, di mana kita saling tolong menolong, di mana kita saling bantu membantu. Ketika yang seorang jatuh, yang lain mengangkat. Ketika yang seorang kehilangan pengharapan, yang lain memberi harapan. Ketika yang seseorang berada dalam pergumulan, yang lain menjadi penghibur. Di akhir bacaan kita ini, bagaimana Yeremia kemudian menemukan jawaban dari seluruh pergumulannya. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terhadap seluruh pergumulan ini, terhadap seluruh masalah ini, aku sudah membuat benteng. Terhadap seluruh pergumulan hidup kita, Tuhan sudah membuat benteng. Dia sudah tahu batasan-batasannya. Tapi sejauh mana kita menghadapi pergumulan itu? Apakah kemudian kita jatuh dan katakan ya sudah 40 tahun saja, kata elang, tidak perlu lagi merontokkan bulu, biarlah begini. Sehingga dia akan mati dengan sendirinya kalau dia tidak merontokkan bulunya, karena dia tidak bisa lagi cepat untuk menangkap ikan. Dan toh kalau dia dapat ikan yang sedang sakit, paruhnya lagi yang tidak bisa menangkapnya. Sehingga dia harus melalui proses itu. Demikian hidup ini. Akan banyak tantangan dalam perjalanan hidup ini. Baik itu perjalanan hidup pribadi atau perjalanan hidup bergereja. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dia membuat tembok berkubu. Orang-orang yang akan memerangimu, masalah-masalah yang ada di sekitarmu, tidak akan mengalahkan engkau. Amin.